hafal ya, sudah mulai ingat. Sekarang yang konsep berpangkatan. Nah, ini nanti kita akan banyak menggunakan konsep ini. Nanti akan dimodifikasi untuk limit trigonometrinya ya di sini, tapi harus paham konsepnya dulu. Bagaimana kalau ada suatu fungsi f(x) itu adalah suatu fungsi yang fungsi tadi juga punya pangkat. Maka apa rumusnya yang kemarin masih ingat? N dikali UX-nya tetap pangkatnya bagaimana? Berkurang 1. Kemudian lah karena ini suatu fungsi, maka ini juga harus diturunkan. Jadi yang diturunkan pertama kali adalah pangkatnya, sedangkan fungsinya tetap dikalikan baru fungsinya yang diturunkan. Jadi yang pertama pangkat, yang kedua fungsi. Pangkat baru fungsi. Nanti kalau gitu, pangkatnya diturunkan dulu, fungsinya tetap, pangkatnya berkurang, kemudian dikalikan dengan turunan dari fungsinya. Kalau sudah, nah karena trigonometri punya sudut, nanti dikalikan lagi dengan turunan sudutnya. Jadi ada 3 kalau nanti di limit trigonometri. Sabar, kita belajar ini dulu ya. Oke, sampai sini, apakah perlu contoh di sini? Contoh, kalau saya punya fx sama dengan 3x kuadrat min 4 pangkat 5. Loh, Anda lihat, ini suatu fungsi, dia punya pangkat. Maka kalau kita mau menurunkannya, jadinya bagaimana? Pangkatnya dulu kan yang diturunkan. Jadi, 5 kali ini tetap 3x kuadrat min 4. Pangkatnya jadi berapa? 4, kemudian dikalikan, sekarang ganti yang dalam kurung ini, yang fungsinya yang diturunkan. Jadi berapa? 6x. Oh, min 4 kalau diturunkan 0, maka tinggal X saja, gitu ya. Sekarang yang mau dikalikan berapa ini? Apakah boleh gini? Jadinya gini Bu, ini 5 kali 6 kan 30, 30 kali 3, 90 X pangkat 3. Boleh enggak? Boleh nggak? Atau gini, 5 kali 3, 15x kuadrat, min 20 pangkat 4 kali 6x. Boleh nggak? Nggak boleh. Karena kenapa? Pangkatnya jenderal, iki sersan, iki sersan. Nggak boleh ya. Maka yang boleh yang mana? 5 kali jadi berapa? 30x dikalikan 3x kuadrat min 4 pangkat 4. Gitu aja Bu ya, sudah gini aja. Ngapain diperpanjangkan kalau bisa matematika itu dibuat angkanya sesimpel, sesederhana mungkin. Gitu ya. Kalau kita perlu menjabarkan berarti mau memanipulasi bentuknya saja. Wes, ada pertanyaan enggak sampai sini? Silakan, ada pertanyaan enggak? Tidak ada? Atau ada? Atau malu-malu? Atau ada yang masih dibingungkan? Silakan, mumpung kemudian ada sini. Nanti kalau sudah pertemuan berikutnya kalian pembelajarannya via Moodle lagi ya. Belajar literatur sendiri lagi nanti di Moodle. Ketemu lagi 2 minggu lagi kita Vicon lagi. Ada pertanyaan? Tidak ada? Boleh. Oh, yang pembagian. Oke, yang pembagian. Yang di mananya nak yang tidak dipahami? Silakan. Kenapa? Mm-mm. Mm-mm. Yang ini kenapa apa? Yang dibingungkan yang mana? Kenapa Bu ini kok begini? Nanti saya bisa jelaskan. Kuadrat. Ini di bawahnya. Heeh. Ini kan UX-nya 5X pangkat 3. Berarti kalau U aksen berarti kan diturunkan. U ini diturunkan. Berarti kalau 5X pangkat 3 diturunkan. Ingat tadi kalau ada A kali X pangkat N. Kalau diturunkan bagaimana? A kalikan N. X pangkatnya berkurang kan begitu. Berarti ini A-nya 5, N-nya 3. 5 kali 3 berapa? 15. X pangkat N min 1. 3 kurangi 1 berapa? 2. Seperti itu.
Bagaimana? Ada lagi? Atau masih belum jelas? Oke, silakan. Betul. Hasilnya jadi 2. 2x, 2x saja. Saya bilang 2x saja. 2x itu pangkatnya berapa? 1. 2 kali 1 berapa? 2. X, 1 dikurangi 1 itu berapa? 0. Semua bilangan selain 0, kalau dipangkatkan 0, hasilnya berapa? 1. Maka 2 kali 1? 2. Begitu kan? Sekarang, yang 1, min 1 tadi kemana kok bisa hilang? 1 itu kan podo karo 1 dikali X pangkat 0. Karena X pangkat 0 kan 1 ya. 1 kali X pangkat 0. Lah kalau 0 kali 1 nilainya berapa? Hilang toh? Iya. Sudah? Ada lagi pertanyaan? Tidak. Kalau tidak, kita masuk ke materi kita yang di kelas 12. Itu tadi prasyaratnya, reviewnya dari kelas 11. Sekarang kita mau menginjak ke materi kita yang di kelas 12. Ya. Oke, di sini kita bicara tentang turunan trigonometri. Ada berapa trigonometri? Ada 6. Sin, cos, tangen, kotangen, sekan, kosekan. Ada 6. 6 bentuk fungsi trigonometri. Dari 6 itu kita bahas dulu satu persatu untuk sinus dulu. Jika Y sama dengan sinus X, kita akan disuruh mencari turunan dari Y ini apa? Coba. Kalian masih ingat tadi di awal saya bilang bagaimana menentukan turunan dengan konsep limit. Tadi dibilang limit H mendekati 0 dari Fx plus H dikurangi Fx per H. Kan begini ya. Berarti kalau saya punya Fx, misalkan Fx-nya sama dengan Y, Y-nya sama dengan sinus X, berarti kalau X plus H jadinya apa di sini, nak? Maka delta Y itu adalah penambahan dari sudutnya ini. Sudutnya jadi apa ini? Kalau ini Fx itu sin X, berarti kalau Fx plus H jadi apa? Sin. Pinter. Sin X plus H. Sehingga kalau kita mau mencari turunan dengan limit, maka jadinya apa ini? Limit H mendekati 0. Fx plus H-nya apa? Sinus X plus H dikurangi Fx-nya apa? Sinus X. Kok main jelek? Sinus X dibagi dengan H. Kemarin kita belajar limit. Katanya limit itu diawali dengan kita mensubstitusi, ya kan? Coba kita substitusikan H mendekati 0. Berarti yang diganti X-nya apa? H-nya ini. H. X tambah 0 kan X. Sin X dikurangi sin X pasti 0. Bener ya? Sin X dikurangi sin X 0. Sedangkan hanya kan nanti hasilnya 0 per 0. Maka berarti kita perlu merubah bentuknya dulu. Ingat, kalau ada sin dikurangi sin. Buka catatan kalian di awal-awal pertama kita kemarin yang saya suruh bikin di apa kemarin dulu? Kertas Asturo ya? Asturo atau apa itu yang kemarin dulu itu? Buffalo ya, Buffalo. Silakan dibuka. Apa hasil dari rumus dari sin dikurangi sin? Masih ingat? Ya, saya tulis di sini ya. Kalau ada sin A dikurangi minus B, maka jadinya apa? 2 cos. Ya, sebentar ya. Tak geser dulu. Set. Nah, 2 cos A plus per 2 dikalikan sinus A min B per 2. Ya, kenapa dia jadi segitiga? Begini ya? Berarti kita bisa manfaatkan rumus ini cos sin. Cosnya ditambah sudutnya, sinnya sudutnya dikurangi dibagi 2. Berarti ini kalau begitu bisa jadi sama dengan limit H mendekati 0 dari apa, nak? Coba diktikan saya. 2. Ini kan sin. Ini A, B. Kan boleh begitu toh? Ininya yang A, berarti ini B. Berarti sin A min sin B. A-nya X plus H, B-nya X jadinya 2.
cos X plus H plus X per 2 dikali sin X plus H min X per 2. Begitu ya. Yuk lanjut. Berarti sama dengan limit H mendekati 0 dari 2 kali cos. Apa ini? Boleh nggak per 2 itu saya tulis setengah? Boleh nggak per 2 itu saya tulis setengah? Boleh. Jadi berapa ini? Oke. Dikalikan sinus setengah kali H. Bener ya? Oh sorry, ini ada yang kurang. Apa yang kurang di sini? Ayo, apa yang kurang di sini? Betul, per H-nya yang kurang. Saya tak geseri dulu ya. Ini saya geser. Ini kurang ke bawah. Ini saya geser ke bawah dulu. Oke. Ini kurang per apa? H. Bener ya? Berarti ini per H. Betul ya? Selanjut. Jadinya sama dengan limit H mendekati 0. Ini karena perkalian boleh nggak dipisah menjadi 2 kali limit? Ini nanti jadi gini. Limit H mendekati 0. Kalau kalian ingat sin begini nih. Ingat sin seperti ini. Ingat apa kemarin? Belajar apa kalian? Limit trigonometri. Bener nggak? Iya. Berarti kan ini sin setengah H. Supaya ini jadi 1, maka kan butuh pembagian. Pembaginya enaknya berapa supaya jadi 1 ini? Kalau kemarin kan limit X mendekati 0 dari sin X per X. Berarti kalau sin T berarti per apa? Per T kan gitu ya supaya jadi 1. Kalau ini sin setengah H berarti di sini harus jadi berapa? Kok H? Oh ya wes, boleh pakai H, boleh wes, enggak masalah. Kali jadikan H ya, per H begini aja ya. Nanti kita pakai berarti teoremanya nanti yang kita manfaatkan, ingat itu ada gini, limit X mendekati 0 dari sin AX per BX. Jadi apa ini? Iya, jadi A per B. Saya geser dulu. Ini nanti jadi sama dengan A per B. Berarti kalau kita kembalikan ke sini. Aduh, kok nggak bisa. Kita kembalikan ke sini. Maka di sini kan jadinya 2 kali cos setengah 2X plus H dikalikan ini jadi pasangannya ini. Benar enggak? Boleh enggak seperti itu? Boleh ya? Boleh. Yuk, masukkan. Berarti kalau sudah begini bagaimana? Kita substitusikan saja. Masukkan aja ke sini. Berarti jadi apa ini? 2 kali cos setengah kali 2X plus 0. Karena yang diganti bukan X-nya, tapi hanya yang ini sesuai dengan rumusnya limit kemarin, maka berapa hasilnya ini? Tadi katanya sin A X per BX jadi apa? A per B, maka jadi berapa? Setengah. Kalau begitu, ini sama ini saya coret boleh? Ini sama ini boleh? Boleh. Terus ini jadi berapa? Cos berapa? Cos setengah kali 2X. Berapa? Cos X. Sehingga ternyata kesimpulannya apa? Oh, ternyata kalau Y-nya itu adalah sin X, maka turunannya adalah gitu.